Oke, rekan-rekan, melanjutkan dari apa yang sudah saya paparkan mengenai Minecraft of Education. Di sini tadi kita sempat terkendala jaringan, terkendala perangkat. Jadi saya izinkan saya untuk meneruskan melalui video ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari penggunaan Minecraft. Sehingga nanti ketika nanti Minecraft itu sudah bisa dijalankan, nanti teman-teman kan bisa menggunakannya dalam pembelajaran. Untuk masuk ke Minecraft itu sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya harus memiliki namanya Microsoft Account atau akun mikrointegrasinya terhadap email institusi. Nah, nanti setelah itu baru kita semua bisa dalam Minecraft Education-nya. Nah, pertama-tama kita nanti setelah sudah melaksanakan semuanya, sekarang kita bisa mulai klik pada main untuk mencoba. Di sini kita bisa melihat bahwasannya ada beberapa pilihan yang bisa kita aplikasikan di sini. Nah, saya ingin mencoba untuk membuka dengan dunia saya. Misalnya saya ingin membuat baru saja. Nah, misalnya di sini kita buat dunia tematik namanya. Nah, selebihnya ini tidak perlu disetting lagi. Kemudian eh, setelahnya ini kita pilih pengunjung, kemudian setelahnya masukkan, nanti kita bisa klik pada main. Sambil menunggu ini proses. Oke, rekan-rekan, di sini saya sudah masuk dan kebetulan ini cuaca lagi hujan ya di sini ya. Jadi ini ibaratnya memang seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya di sini kita dunia virtual yang seolah-olah seperti di dunia nyata. Jadi di sini ada rumput, ada pohon, mungkin terlihat ya di sini ada pohon, walaupun mungkin lagi gelap cuacanya begitu ya. Nah, di sini pertanyaannya kita ingin membuat semacam ya gedung lah kecil-kecilan di sini begitu ya. Gimana caranya membuatnya begitu. Nah, atau membuat semacam bangunan begitu. Jadi silahkan nanti ada jadi di bagian ke kiri di bagian kiri ini itu ada menu-menu yang bisa dipakai lah, maksudnya yang bisa nanti jadi ada tekan W untuk maju, tekan kembali, tekan S untuk kembali, A kiri, D kanan dan sebagainya. Dan di sini kita pilih yang E untuk persediaan. Jadi nanti ketika masuk ke dalam persediaan, di sini sudah disediakan ada begitu banyak sekali. Ada papan rimba, ada papan akasia, dan sebagainya. Misalnya saya ingin menggunakan papan apa? Papan akasia aja ya mungkin ya. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, eh, lalu kemudian saya ingin dikasih juga yang namanya pintu, misalnya gitu. Ada nggak ya pintu? eh nah ini pintu. Misalnya ini buat pintunya begitu ya. Sama ditaruh sini juga. Lalu kemudian katakanlah dan ini ada juga lantai lah bahasanya gitu. Dan nanti nanti dan masih banyak lagi nanti tinggal dimasukkan begitu saja. Lalu kalau sudah kita tinggal silang aja, lalu kita tinggal buat kita terbang dulu dengan cara space dua kali, klik bagian space di keyboard masing-masing dua kali untuk supaya bisa terbang. Lalu kita tinggal buat. Sekarang kita mau buat dengan ukuran jadi di sini oke. Okay. Jadi klik bagian kanan ya. Jadi di di keyboard mouse itu di klik yang bagian kanan. Jadi klik kanan di mouse-nya sampai bisa membuat. Jadi ini ibaratnya kita lagi membuat sebuah ruangan saja lah. Kecil kita tambah ini ibaratnya kita lagi buat dinding terus.
Kita buat setidaknya ruangannya 5 rangkap, 5 rangkap ya. Oke, oke, oke. Ah, kemudian space caranya ya. Kemudian, oke, 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 oke. Nice. Lagi, masuk lagi. Kemudian, ini sudah mulai dapat ya. Oke, oke. Nah, oke, sekarang kita coba turun. Turunnya dengan cara pilih bagian shift. Ah, shift di keyboard ya. Nah, kita buat semacam. Nah, sekarang kita buat di sini dulu aja ya. Ini ibaratnya kita lagi buat gedung yang tinggi. Nah, kemudian sama. Oke, ini kita sisihkan kosong buat tempat apa? Tempat pintu. Lalu kemudian kita naikkan lagi. Kemudian, nice. Terus, jadi kita buat terus seperti ini ya, sampai eh, rumah itu jadi. Oke, oke. Nah, hujannya sudah berhenti ya. Oke, ini yang terakhir. Oh, ada babi juga di sini ya. Kemudian, oke. Ya, katakanlah ini sudah dah. Ini juga takutnya terlalu lama. Lalu kemudian kita tambahkan pintu di sini. Jadi tinggal tambahkan aja. Nah, udah langsung jadi pintunya. Terus kita buat lagi. Nah, untuk nah, oke. Nice. Udah. Ini ibaratnya kita sudah membuat semacam tembok ruangan. Nanti tinggal ditambahkan lantai dan sebagainya seperti tadi caranya yang sudah saya berikan. Masuk ke dalam persediaan atau tekan E begitu ya.
setelah tadi kita sudah buat semacam ya balok-balok dan sebagainya itu, ya ini adalah bisa dibilang ini adalah hasilnya lah. Jadi nanti setelah ini kita jadi bisa tahu bahwa di sini itu kita bisa membuat semacam kayak gedung. Ini contohnya mata pelajarannya adalah tematik, mungkin ya tematik tapi keuangan finansial gitu. Jadi nanti seperti yang tadi saya katakan bahwa dalam permainan ini itu kita ibaratnya seperti memasuk seolah-olah dunia virtual itu seolah-olah menjadi kenyataan. Jadi ini ibaratnya saya adalah orangnya di sini. Ini adalah orangnya lagi melihat pemandangan sekitar. Nanti lain di sini jadi ada karakter lain atau pemain lain yang juga akan ikut serta di sini. Lalu berkumpul bersama, lalu bahkan bisa memerankan bersama. Misalnya ada yang bisa mencoba untuk menjadi bankir begitu, ada yang mencoba untuk apa di perpustakaan ya. Ini perpustakaan misalnya begitu ya. Nah, ini di sini kita bisa masuk misalnya ini kayak jualan buku begitu. Nah, lalu eh, kemudian juga bisa ada juga tulisannya baik. Jadi artinya itu adalah jual sepeda, maksudnya begitu. Ada juga yang bisa berperan sebagai jual sepeda. Jadi nanti itu ibaratnya kita benar-benar bisa role playing kalau bahasanya namanya role playing. Jadi ibaratnya setelah ini rekan-rekan bisa mencoba. Lalu bagaimana cara membagikan linknya kalau ini sudah selesai? Jadi misalnya supaya nanti ada interaksi dan sebagainya, lalu kemudian ada untuk uji coba dengan peserta titik dan sebagainya. Tinggal pilih klik bagian escape, lalu kemudian yang ada gambar eh, kayak gambar ini ya, eh, orang-orang ini ya. Lalu pilih untuk mulai menjadi host. Jadi kalau mulai menjadi host berarti nanti ini dari teman-teman nanti akan di otomatis untuk membuat linknya. Pilih konfirmasi atau mungkin. Nah, di sini ada ID koneksi. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal pilih yang bagikan tautan. Nah, nanti tinggal dipilih, tinggal disalin, lalu dikirimkan ke peserta didik. Nanti peserta didik juga harus membuat akun serupa seperti tadi di awal. Apa? Setelahnya, eh, apa setelah disalin ini, setelahnya nanti mereka akan masuk sendiri begitu. Atau juga bisa bergabung dengan kode seperti ini. Jadi nanti di dalamnya nanti ada kode ember air, agen, kemudian buku, pena, balon dan sebagainya. Atau lewat juga ID koneksi. Cuma kalau pengen yang lebih mudah bisa menggunakan bagikan tautan ini. Jadi kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi karena ada kendala tadi dalam penggunaan aplikasinya saat webinar tadi. Semoga ini bisa bermanfaat. Selamat siang waktu Turki. Terima kasih.